ngalor ngidul ngomong konsisten. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang mungkin nontonnya di rumah lagi sambil ngopi, ya kan, sambil ngerokok. Jadi sambil dengerin kita lah, kita lagi mau ngobrol-ngobrol, nggak tahu lah nanti pokoknya arahnya, nggak, pokoknya kita ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini saya udah sama Ki Kelana. Beliau ini kalau kalian belum tahu ya, itu salah satu beliau adalah wakil LDNU Depok ya Ki? Iya. Nah, LDNU Depok. Jadi nanti kalian bisa bisa ikut ngaji ngopi kita, atau kalian hadir aja itu bisa. Nanti kita kasih tahu alamatnya di kolom deskripsi, oke? Mungkin Ki Kelana nih mau kenalan dulu lebih dalam, bisa, silahkan. Baik ya, karena disuruh kenalan, ya saya berkenalan lebih dalam, tapi tidak sedalam sumur. Kalau dalam sumur susah balik lagi ya. Nama saya biasa dipanggil itu Ki Kelana ya. Asal nama saya itu Ki Kelana. Kalau nama asli ya Ahmad Singgi Maulana. Ya, Ki Kelana. Ki Kelana itu julukan. Kiai jarang pakai celana. Karena pecinta sarungan ya. Jadi kalau sarungan itu kan lebih gampang ya. Iya, lebih gampang ya. Makanya Kiai itu anaknya nggak dikit-dikit karena sering sarungan. Ya, saya menjabat sebagai wakil ketua LDNU. Ya, wakil ketua LDNU yang alhamdulillah masih diberi kepercayaan. Kalau untuk alamat saya ya memang yang pasti di bumi ya. Iya, yang pasti. Yang pasti bukan di planet atau kalau di Mars dia tuh di Mars. Nah, di Cimanggis ya, tepatnya di Kampung Palsi Gunung. Ya, gak usah sebutin RT ya, nggak usah lah. Ya, jadi nanti biar pada penasaran deh. Ya, kalau kalian mungkin mikir, wah ini kok sambil ngerokok, sambil ngopi. Ya, Ya, emang kita ngobrol santai gitu. Jadi kalau kalian nontonnya mau sambil ngerokok juga boleh, mau sambil tiduran juga boleh, nggak masalah. Iya, ada ininya tuh ya. Iya. Ada bajunya. Ada bajunya tuh, ngaji ngopi. Ngopi, olah pikir, ngaji, ngatur jiwa. Aktivitas ya, kalau aktivitas saya itu ya dakwah saja. Dakwah, biasa mengisi ceramah di lembaga-lembaga, juga khatib Jumat ya, banyak yang seperti di Brimob ya, di Brimob, di Kemendagri, kemudian di Kemendesa, masuk juga di Kemendikbud ya, Dikbud. Jadi setiap harinya dakwah ya, kalau dibilang ya termasuk pengacara. Pengangguran banyak acara. Ora banyak acara ya. Jadi seperti itu. Dan memang LDNU juga punya program ya. Programnya salah satunya ya bagaimana mendakwahkan ke masyarakat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu salah satunya program LDNU. Bagaimana ya masyarakat itu bisa memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga tradisi-tradisi amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi LDNU itu sebagai penjaga dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta amaliyah dan Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan mengikuti sunnah Rasul, para sahabat, para tabi'in sampai kepada para waliullah, sampai kepada wali songo, sampai kepada para ulama. Nah, ini sebab itu LDNU itu ya bagaimana memberikan wawasan kepada masyarakat agar jangan sampai ya akidahnya ini kabur. Bagaimana mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, oleh sebab itu di LDNU banyak sekali program-program dakwah. Baik itu seperti training dai, kemudian juga besok ya kita mau mengadakan acara
ijazah kubro dari Jam'iyah Jam'iyah JRA Ruqyah Aswaja yang insya Allah 8 September nanti kita akan mengadakan ijazah kubro untuk praktisi para ruqyah gitu ya. Jadi kalau ada netizen yang pengen di ruqyah bisa kontak aja ya, kontak iklan. Mudah-mudahan tuh jinnya kabur ngeliat muka saya gitu. Ya itu sajalah sedikit ya terkait masalah. Baik, hari ini kita mau ngopi apa nih? Kalau ini sih nggak tahu kenapa dari semalam sih sebenarnya kan sebenarnya udah nyiapin konsep kita, cuma ternyata laptop dan lain sebagainya ketinggalan Ki. Nah nggak tahu kenapa semalam saya mikir tentang ini apa namanya apa sih rasa apa sih tadi harapan. Ya harapan Ki. Jadi saya bisa nebak. Ya. Udah Saya ketebak ada ngeliat muka orang itu bisa ketebak. Wah ini orang mukanya, wah duitnya ada banyak nih. Ini orang mukanya kayaknya, wah ada dikit duitnya gitu, ketahuan ya. Nah jadi tentang harapan nih. Harapan. Saya mikir kan banyak tuh, mungkin dari kalian juga pasti ada yang mikir deh kayak udahlah nggak usah berharap sama manusia, berharap aja sama Allah, berharap aja sama Maha Pencipta. Emang bener sih menurut saya, cuma kayak sedikit ada ambigunya gini, kalau kita nggak berharap sama manusia, menurut saya berarti udah hilang kepercayaan sama manusia itu. Terus kalau menurut saya nih Ki ya, kalau kita berharap hanya kepada Allah, kayak contoh nih Ki, kurang masuk buat yang zaman-zaman sekarang menurut saya. Kayak gini, saya berharap saya pengen punya mobil, saya berdoa, saya sholat rajin 5 waktu, bahkan sampai sholat tahajud, bangun tengah malam, yang biasanya kalau tengah malam tidurnya ngorok gitu kan, udah bangun duluan, itu biar cuma pengen dapat mobil. Nah ternyata kok nggak dapet, akhirnya kecewa. Nah cuma yang menurut saya kecewanya ini yang parah. Kadang ada yang kecewa sama Maha Pencipta kan, apa nih saya udah sholat udah ini tapi kok nggak dapat apa yang saya pinginin gitu. Nah menurut saya kalau memang pola pikirnya seperti itu, mending nggak usah berharap sama yang Maha Kuasa sekalian, mending berharap aja sama manusia udah. Seenggaknya kecewa pun kecewa sama manusia. Nah itu menurut saya. Cuma kan ya siapa saya sih gitu kan. Nah makanya ini udah ada langsung pakarnya gitu kan, biar bisa jelasin sesuai dalam kitab itu seperti apa gitu kalau harapan gitu. Kalau menurut Kiklana gimana gitu? Harapan itu harusnya gimana sih, harapan kita ke yang Maha Kuasa, harapan kita ke manusia itu gimana gitu? Jadi kalau bahasa trennya ya, baik. Kalau bahasa trennya itu kan bahasa anak-anak milenial sekarang ya. Anak-anak galau. Jangan kau berikan harapan palsu. Harapan palsu. Apa namanya itu kalau harapan palsu itu? PHP. Harapan ya. Baik. Harapan itu memang setiap manusia pasti punya harapan. Ya sekali lagi, setiap manusia punya harapan. Setiap manusia punya impian. Tetapi ada Sang Maha yang begitu mengatur segalanya. Berharap itu boleh. Ya, berharap itu boleh. Punya harapan tinggi boleh. Ya, tetapi sampai tidaknya suatu harapan atau impian itu bukan kita yang menghendaki. Ya, jelas ya. Jadi sampai atau tidaknya suatu harapan atau impian itu bukan kita yang menghendaki. Nah, seperti ada masalah kasus seseorang yang dia kepengen sekali menjadi orang yang kaya raya, ya hidup enak lah, sampai dia menjadi seorang TKI atau TKW. Tiba-tiba pulang sampai rumah justru malah bukan kaya, malah habis semuanya. Nah berarti kan ini ya ada apa sebenarnya gitu kan?
Nah, ini yang perlu kita kaji ya, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita bagaimana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita ambil dalam firman Allah itu udah dijelaskan bahwasanya ya di situ dikatakan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuqibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamu. Jadi dijelaskan dalam firman Allah ini ya, bahwasannya boleh jadi kalian itu tak menyenangi sesuatu, namun itu lebih baik buat kamu. Bisa jadi sesuatu yang kamu sukai itu tidak baik buat kamu. Bahasa gampangnya gini. Jadi ketika menurut kamu baik, belum tentu di sisi Allah itu baik. Dan sesuatu yang menurut kamu itu tidak baik, belum tentu bagi Allah itu tidak baik. Ya. Ya, jadi ketika seorang itu ya tidak menyenangi sesuatu, padahal itu lebih baik untuk diri dia. Padahal menurut dia nih nggak baik, ternyata baik. Ada lagi yang dia padahal dia senangi, menurut dia baik, tapi belum tentu baik. Jadi contoh. Ada seseorang yang dimana ketika dia ini mendapatkan sebuah apa istilahnya kekayaan yang dimana dia tanpa kerja keras loh, tapi kaya, kan gitu. Kalau kata orang langsung, kata tetangganya langsung ngepet tuh. Kata orang, wah jangan dia melihara tuyul ya. Ini kan udah prasangka aja. Nah iya itu. Tidak gitu. Jadi Allah itu lebih tahu kadar kita ya, walaupun kita terkadang merasa kita mampu, tapi belum tentu di sisi Allah kita mampu. Ada seseorang yang ketika dia diuji, dia udah kerja keras tapi kok miskin aja. Wah ini mah kiai miskin 7 turunan. Bukan. Mungkin bisa jadi ketika Allah memberikan dia kekayaan, dia akan lupa sama Allah. Ya. Sehingga dia dibikin susah itu sengaja supaya selalu berharap cemas, berdoa kepada Allah. Ya. Sehingga dia selalu meningkatkan ibadahnya. Nah, kalau kata Allah dia dijadikan orang yang kaya tiba-tiba, maka dia akan sibuk. Dia akan lupa. Ya, itu pernah terjadi di zamannya ya dahulu kala itu, kisahnya Qarun. Ya, Qarun itu kan dulu taat ibadah. Namun ketika dia sukses dia lupa. Akhirnya dimusnahkan semua kekayaannya. Nah, jadi seorang yang banyak berdoa, jangan pernah merasa buruk sangka kepada Allah. Ya. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Apalagi mati dalam keadaan buruk sangka, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya itu, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billah. Janganlah kau mati dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama Allah. Jangankan kepada Allah, sama makhluk aja nggak boleh. Nggak boleh, ya, apalagi sama Allah. Jadi ketika seseorang itu tidak tercapai impiannya, harapannya, bukan berarti Allah itu tidak sayang dengan dia. Justru nanti Allah akan berikan balasannya di akhirat. Gitu. Berarti malah bisa jadi Allah malah lebih sayang gitu ya? Ya iya. Karena kan kalau contoh nih kita masih belum diberi kekayaan, pasti ibadahnya jadi tambah rajin gitu kan gitu. Iya. Nah, kalau waktu udah dikasih kekayaan, malah lupa. Nah, sama tuh kayak orang pacaran gitu. Orang pacaran kalau lagi punya pacar enak tuh. Udah malam mingguan jalan-jalan, lupa kalau ada sholat gitu kan. Kalau udah putus sama pacarnya baru bikin status tuh biasanya.
yang pergi berarti bukan yang terbaik buat saya. Nah, waktu pacaran kemana coba? Kadang kan rata-rata anak muda biasanya kayak gitu gitu ya, pengalaman pribadi sih. Ya curhat. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika Allah sengaja tidak menjadikan dia orang yang sukses atau dia udah kerja keras segala macam tapi masih susah, berarti Allah itu tidak mau dia itu berpaling dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sengaja menguji dia kesabarannya supaya dia mendapatkan derajat kesabaran kelak nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, itu udah banyak dicontohkan oleh para nabi-nabi kita dahulu, udah banyak. Ya, gitu. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan itu pengen setiap harinya ngedoa pengen jadi orang fakir, pengen sekali jadi orang miskin karena memang terlalu kaya. Jadi jangan salah, orang-orang arif itu justru dia kalau dikasih kenikmatan bagi dia itu nangis, ujian. Contoh Sayyidina Utsman bin Affan dikasih kaya pengennya fakir, pengennya miskin. Ya, beda kita udah dikasih 1 miliar pengennya 2 miliar. Ya kan, jangan 1 miliar dikasih 10 juta pengennya 20 juta. Tapi kalau orang-orang arif itu Masya Allah, kalau kita ambil di dalam kaulnya Ibnu Ajibah, ya, itu di dalam kitab Qawadul Himam halaman 97, bahwa saya dikatakan dalam kaulnya al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Jadi kebanyakan orang-orang arif ketika dia dikasih kelapangan, kesenangan, justru dia lebih takut dibandingkan dikasih kesempitan. Contoh, orang ini dikasih kaya, dia namanya takut. Kalau orang arif itu takutnya apa? Takut kekayaannya itu justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Dia takut dengan kekayaannya dia nggak bisa sodako. Dia takut dengan kekayaannya dia nggak bisa berbagi. Dia takut dengan segala kelebihannya dia tidak bisa memberi dan lain sebagainya. Sedangkan yang namanya harta semuanya itu pasti akan menuntut kita, diminta pertanggungjawaban. Makanya ada yang bilang, "Kiai, itu surga ya nanti kebanyakan orang-orang miskin." Lah kok bisa begitu? Ya iya. Kenapa? Lah karena kalau orang udah kaya di surga juga ya terlalu enak. Tapi kan yang pengen itu yang enak itu kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Iya. Makanya jangan sampai hidup itu seperti orang yang bangkrut. Tahu bangkrut? Sudah susah di dunia, susah juga di akhirat. Di dunia udah susah, hidup udah pas-pasan, segala macem, sholat nggak mau, ibadah nggak mau, ya ini mau apa? Maka ketika kita sudah susah di dunia, jangan kau buat akhiratmu menjadi susah. Ya. Nah, tapi orang arif itu pengennya dikasih kesempitan. Kenapa dia bilang? Karena semakin aku merasa sempit, maka disitulah aku semakin diuji kesabaranku, diuji rasa syukurku kepada Allah. Ya. Makanya orang kadang-kadang kalau kebanyakan dikasih nikmat, sering lupa sama Allah. Betul nggak? Benar. Betul nggak? Benar. Nah, makanya ya seperti itu. Ya, jadi jangan pernah merasakan putus asa atau sampai menyalahi Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka ini bisa membuat seorang kufur terhadap Allah SWT. Tuh, dengerin, jangan ngepet makanya. Ya, gitu. Jadi berdoalah sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah menuntut Allah. Ini kan kadang-kadang kita lebih banyak menuntut Allah. Iya. Doanya dikit, ibadah dikit, ya kan? Nuntutnya banyak. Nah ini sering banyak kejadian seperti itu. Jangan sampai banyak menuntut. Urusan masalah hasil atau tidak itu urusannya adalah urusan Allah, bukan urusan makhluk. Ya, gitu. Jadi innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Sesungguhnya Allah yang menyampaikan urusanmu, hasilmu itu Allah yang nyampein. Karena kenapa? Allah sudah mentakdirkan itu semua. Kita hanya bisa berikhtiar. Ya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir itu rezeki duit ya.
Iya, mikirnya kan segitu. Cuma kadang enggak sih, Ki. Kadang ada yang motor. Kadang ada yang Apa-apa. ada yang mikir gini, Ki. Oh, saya pengen sehat. Saya pengen sembuh, contoh ada yang sakit. Mikir saya pengen sembuh. Tapi nggak dikasih kesembuhan sama Allah, masih belum dikasih kesembuhan gitu. Nanti lama-lama bakal mikir, ah apa nih? Saya di agama ini, di agama A, saya kok tetap kayak gini aja, tetap sakit, tetap miskin, atau mungkin tetap tetap nggak punya apa-apa. Sementara di agama sebelah kok kok bisa kaya kayak gitu. Kadang yang agama sebelah juga mikir gitu. Saya di agama ini kaya, tapi keluarga saya hancur. Di agama yang satunya itu kok kok keluarganya enak gitu. Jadi menurut saya sih kadang ada yang kayak kayak kalau nggak sesuai harapan dia nggak mau, harus sesuai harapan gitu. Jadi kayak bukan kita yang diatur Allah, jadi kita malah kayak yang ngatur gitu mintanya. Itu gimana nih kalau kayak gitu, Ki? Ya, jadi ini ya. Kalau kita ambil dalam kitab Al-Hikam, makalahnya ya, Al-Imam Ibnu Athaillah, rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'toka. Jadi bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah ya, kemudian menghalangimu dari suatu anugerah. Kemudian ia memberimu anugerah yang lain. Jadi maksudnya istilah gitu. Ya, kita azan dulu ya. Iya, azan dulu, kita break dulu. Baik. Kita azan dulu ya, nanti kita lanjut. Jadi begitu terkait tadi ya. Iya, lanjut, Ki. Saya manggilnya Mas apa nih? Terserah, Ki, manggil apa aja deh. Gitu. Iya, iya. Kalau saya Manggil apa aja. dipanggil temen sih dipanggilnya iblis. Oh, iblis. Ini setannya ini. Maka sesama iblis dan setan jangan menghina. Jangan bertengkar. Iya, iya. Jadi gini ya, tadi ada orang yang dikasih sakit kemudian dia selalu berdoa segala macam namun tidak dikasih sembuh-sembuh. Ya, sembuh itu kan anugerah. Betul nggak? Iya benar. Jadi kalau dikatakan rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Jadi ketika memang bisa jadi Allah itu memberi suatu anugerah kemudian menghalangimu dari suatu anugerah. Kemudian ia memberimu anugerah yang lain. Jadi dia sengaja dibikin sakit, nggak disungguh-sungguhin. Ternyata Allah memberikan anugerah itu yang lain. Siapa tahu dengan sakit itu akan menjadi nilai ibadah dan kesabaran baginya kelak nanti di akhirat. Begitu juga ada orang yang sudah kerja keras kok nggak sukses, kok dengan begini aja, ya ada makin miskin aja segala macam. Bisa jadi Allah akan kasih anugerah dengan cara yang lain. Nah anugerah itu bisa dibalas di dunia, ada juga yang dibalas di akhirat. Ya, jadi ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Justru yang paling berat ini kan kalau jadi orang kaya, itu yang bakalan diminta pertanggungjawaban yang luar biasa. Ya, makanya hidup itu terlalu kaya berlebihan juga nggak baik, terlalu miskin berlebihan juga nggak baik. Nah maka bagaimana yang paling penting adalah serba cukup, ya nggak? Mau ngerokok cukup, minum kopi cukup, beli pesawat makan cukup. cukup, beli pesawat cukup, beli mobil cukup itu. Udah lah. Artinya apa? Jangan pernah merasa putus asa. Bahwasanya ya kita harus yakin bahwa ketika Allah mungkin belum mencapaikan sebuah impian kita, bisa jadi kita kembali lagi ke diri kita. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Gusti Allah. Bisa jadi diri kita belum mampu secara batinnya. Karena yang khawatir ketika orang itu dikasih kaya, dia nggak bisa mengolahnya, dia nggak bisa ngebawanya. Ya akhirnya apa? Yang khawatir nanti timbul kesombongan, timbul yang lain sebagainya. Justru kekayaan itu malah menggiring dia ke dalam api neraka. Nauzubillah. Seperti itu. Ya. Nah, yang penting itu hidup itu tenang kok.
tenang kok. Karena rata-rata yang membuat masalah itu rata-rata diri kita sendiri. Iya sih. Benar nggak? Iya benar. Iya. Berarti saya bisa ini sih kesimpulan yang saya dapat sih. Iya. Berarti kita boleh berharap sama Gusti Allah. Cuma keputusannya ya kembali ke Allah gitu kan. Intinya kalau contoh nggak sesuai harapan berarti itu lebih baik gitu kan. Iya. Kan ada balasan. Akan ada balasannya kan. Cuma saya pernah dengar nih Ki, tadi sih Ki, saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama ketua ngaji ngopi yang baru dilantik Ki. Yang katanya mau kesini tapi nggak kesini gitu. Itu katanya gini sih Ki, beliau bilang gini, habis saya nanya tentang harapan itu tadi, beliau bilang ya itu ada benarnya, katanya itu termasuk ilmu apa, tasawuf katanya, termasuk ilmu tasawuf. Jadi kata beliau gini Ki, yang lebih penting itu hubunganmu dengan sesama manusia, karena hubunganmu sama Allah itu ibaratnya kayak urusan dapur, nggak perlu dikeliatin ke orang-orang. Ini sholatnya rajin biar dipuji sama orang, itu nggak perlu katanya beliau gitu. Yang penting hubunganmu sama manusia baik, dikenal sama manusia baik, udah pasti nanti Allah pun juga kenal kamu lebih baik katanya gitu. Itu benar nggak sih? Ya, artinya kan kaitan masalah tentang tadi ya. Jadi kita itu kan dalam konsep hablum minallah, hablum minannas. Ya, hubungan kita kepada Allah itu harus baik. Hablum minannas juga harus baik. Namun ketika kita memiliki sebuah ibadah itu tidak harus kita tonjolkan. Tidak harus kita merasa diri kita paling suci atau diri kita paling benar ya. Karena kalau kita selalu menonjolkan, yang khawatirkan nanti akan timbul rasa ujub, rasa ria, ya, penyakit hati yang lainnya. Bahkan timbul sombong, bahkan timbul akan merasa dirinya paling suci. Ya itu nggak bagus. Ya. Iya. Gitu. Maka konteks seperti itu, ketika kita melakukan hubungan kita kepada Allah, ibadah yang paling dicintai sama Allah adalah ibadah yang tersembunyi. Tersembunyi ini apa maksudnya? Tidak menonjolkan akan keibadahan, tidak menonjolkan akan amalnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Banyak sekali yang diceritakan oleh para wali-wali Allah yang memang, ya, mereka itu nggak kelihatan ibadahnya, tapi ternyata, ya, luar biasa. Gitu. Satu wali. Gitu. Doanya dikabul. Gitu. Contoh lah ya seperti ada wali itu seperti Wan Sehon ya, Wan Sehon. Kalau Wan Sehon ini kan Habib Sehon ya, pasti banyak netizen kenal juga. Habib Sehon itu kalau kita lihat kan, lah kapan ibadahnya, kapan ininya gitu. Nah kita nggak usah usil masalah itu gitu loh. Ya, karena memang rata-rata wali Allah itu ibadahnya tidak bisa diketahui makhluk. Tetap dia melaksanakan ibadah, tetap dia melaksanakan sholat, tetap syariat tetap dia jalani, tetap ya. Namun kita nggak tahu gitu ya. Nah ternyata doanya dijabah walaupun tampangnya compang-camping segala macam. Jadi kita nggak boleh merendahkan orang atau melihat orang tuh dari segi covernya. Wah nih orang sobannya nggak panjang nih, nggak kabul doanya, ya nggak bisa lah. Wah celananya yang lebih menutup nih. Ya, orang nggak pakai gamis nih, nggak dikabul doanya. Lah Firaun pakai gamis loh. Ya Abu Jahal pakai gamis loh. Kemudian Abu Lahab pakai gamis loh kan gitu. Ya enggak begitu ya. Iya. Jadi jangan pernah kita memandang orang itu lebih rendah daripada diri kita. Tapi pandanglah diri kita itu lebih rendah daripada orang lain. Gitu loh. Ya, gitu. Bisa jadi orang lain yang mungkin dia sekarang umpama dalam keadaan kufur, bisa jadi besok dia masuk Islam, dapat hidayah. Kan gitu. Ngalor ngidul ngomong konsisten.